Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa amma ba'd. Para perindu Allah subhanahu wa ta'ala dan para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati. Saat ini kita masih membicarakan tentang niat pada bagian yang ketiga. Sebelum melaksanakan niat, gunakanlah terlebih dahulu pertimbangan pikiran. Pikiran yang tenang dan tentram akan menerangi jalan yang hendak ditempuh. Pikir itu pelita hati. Bila nikmat Allah yang besar ini tidak digunakan pada waktu ia harus dipergunakan, ini alamat bahaya akan tiba menimpa diri. Jangan kita perturutkan kehendak hati, karena hati sering dilipur oleh hawa dan setan, sehingga sering kehilangan pedoman. Kadang-kadang dengan cepat ia jatuh cinta kepada sesuatu, padahal menurut pertimbangan yang waras ini bukan barang yang patut dicintai. Bila hati telah jatuh cinta, dunia akan jadi gelap. Yang tampak hanya satu, yaitu yang diingini. Ketika Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, serasa Yusuf sajalah yang ada, sehingga ia berani untuk berbuat nekat, hendak merangkul tubuh Nabi Yusuf alaihissalam untuk dirinya sendiri. Tidak sadar ia bahwa dirinya adalah istri orang besar yang dipertuan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika cinta telah lekat, orang tidak peduli badannya akan melarat. Tidak tahu dia akan bahaya yang akan dijalaninya. Inilah bahaya memperturutkan kehendak hati tanpa dipertimbangkan dengan pikiran. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan bergantung kepada tiga hal. Yang pertama ilmu, yang kedua niat, dan yang ketiga qudrat. Ilmu menyinari hati sehingga terang segala yang akan dikerjakan. Dari awal sampai ke ujung sudah dapat ditentukan oleh ilmu akibat baik dan buruknya. Oleh sebab itulah pentingnya ilmu. Bekerja tanpa ilmu akan sia-sia. Justru itulah kadang-kadang umur habis, tenaga terbuang, tetapi hasilnya nihil atau kosong. Maka timbullah sesal. Tetapi sesal di akhir tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Karena itulah diperlukan ilmu. Ilmu dapat diperoleh dengan belajar dan banyak membaca. Belajar dari pengalaman orang lain pun termasuk kategori belajar. Sebab kadang-kadang suatu pekerjaan belum tergambar pada akal kita. Bagaimana akibatnya? Apakah baik atau buruk? Tetapi dengan menimba pengalaman orang lain, kita akan jelas dengan ujungnya. Kalau hanya belajar dari pengalaman orang, belum juga dapat dipercaya 100% kebenarannya. Sebab kadang-kadang ia jujur, tapi kadang-kadang sering pula ia dusta. Sehingga uang habis sekolah terkicuh. Disinilah perlunya kita memperbanyak membaca sendiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Dan yang lebih tinggi lagi kelasnya adalah membaca kitab
Allah, baik yang tersurat berupa kitab suci maupun yang tersirat, yaitu alam semesta yang terbentang luas di depan kita. Di dalam alam tertulis perjalanan hidup generasi demi generasi. Tertulis di dalamnya kejatuhan orang-orang yang gagal di tengah jalan. Termaktub di dalamnya rintihan orang-orang yang putus asa dalam berjuang. Semua rahasia kehidupan tertera dengan jelas di dalamnya. Setelah pertimbangan ilmu itu mantap dan matang, baru pasangkan niat. Niat yang telah didahului oleh tadbir, jarang yang terputus kecuali oleh takdir. Baru setelah niat itu mantap, ayunkan kaki, gerakkan tangan, berusahalah mencapai kesuksesan hidup. Hidup yang diisi dengan ilmu, niat dan usaha akan membuahkan bahagia. Meskipun jalan yang ditempuh turun naik, di ujungnya kita akan bertemu juga dengan rahmat dan nikmat yang tak ternilai lezat citanya, tak ternilai indahnya, dan tak terukur luasnya. Itulah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.